أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Sering kita bertanya-tanya dalam diri kita atau mungkin mempertanyakan kepada orang lain, yakni berapa banyak orang-orang yang dimudahkan bahkan dilimpahkan rizkinya ya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kedudukan yang bagus ya dalam pekerjaannya, ya atau juga mendapatkan kenikmatan-kenikmatan lain yang memang selama ini diniatkan atau yang memang dicari oleh orang tersebut. Dan itu tidak sedikit ya orang-orang yang seperti itu. Padahal ya orang-orang ini yang mendapatkan berbagai macam kenikmatan, yang mendapatkan ketinggian dalam kedudukan adalah orang-orang yang tidak rajin beribadah kepada Allah. Bahkan kebanyakan mereka melalaikan ibadah-ibadah kepada Allah dan tidak ada ketaatan ya kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan banyak di antara mereka yang juga senantiasa melakukan kemaksiatan, berbuat dosa, mengerjakan hal-hal yang terlarang. Banyak di antara mereka yang menjadi peminum khamar, ya orang-orang yang suka melakukan hal-hal yang tercela dalam agama. Bahkan tak jarang juga di antara mereka yang mendapatkan kenikmatan-kenikmatan itu dengan cara-cara bermaksiat. Apakah dengan ya melakukan riba misalnya, atau bahkan mereka korupsi, atau bahkan di antara mereka ada yang rezekinya melimpah ya dengan cara menjual dirinya, ya atau banyak lagi yang lain. Nah, apakah kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka, jabatan-jabatan baik yang didapat oleh mereka ini adalah merupakan karunia, merupakan rahmat, atau merupakan pertanda mereka mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala? Sebenarnya kalau kita sering rajin membaca ayat-ayat Al-Qur'an, rajin membaca hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan berusaha memahaminya, apa yang ada dalam diri kita, pertanyaan-pertanyaan seperti itu sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Misalnya di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, diriwayatkan dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ia pernah menyebutkan hal tersebut di dalam sebuah hadis, yaitu idza ra'aitallah ta'ala yu'til 'abda minad dunya ma yuhibbu wa huwa muqimun 'ala ma'asihi fa innama dzalika minhu istidraj. Jadi idza ra'aita, apabila engkau melihat Allah Ta'ala, jadi apabila engkau melihat Allah Ta'ala yu'til 'abda, memberikan ya kepada seorang hamba minad dunya, dari perkara-perkara, dari kenikmatan-kenikmatan dunia, ma yuhibbu, yang memang orang itu inginkan, ya yang memang seorang hamba itu hendaki, ya padahal dia masih mukimun, masih berada, masih terus menerus, masih senantiasa mengerjakan yaitu ma'asihi, perbuatan-perbuatan maksiatnya. Jadi Allah berikan kepada orang itu ya apa-apa yang diinginkan dari kenikmatan dunia, padahal orang itu masih senantiasa melakukan kemaksiatan kepada Allah. Fa innama dzalika minhu, maka sesungguhnya hal itu adalah merupakan istidraj. Jadi istilahnya ini adalah istidraj. Istidraj adalah orang yang ya gemar melakukan kemaksiatan, gemar melakukan perbuatan-perbuatan dosa,
ya mereka itu jauh dari ketaatan kepada Allah, jauh dari ketaatan kepada Rasul, mereka tidak beribadah kepada Allah, tetapi mendapatkan kedudukan yang baik di dunia, dilimpahkan, dilapangkan rezekinya, semua apa yang diinginkan oleh orang tersebut, ya hampir dia mendapatkannya. Ya, maka ini adalah istidraj. Istidraj ini adalah merupakan jebakan. Istidraj ini adalah merupakan tipuan yang Allah berikan kepadanya. Allah sengaja memberikan kenikmatan-kenikmatan itu sebagai ujian buat dia, sehingga dia makin menjauh, sehingga dia makin menghindar dari ketaatan kepada Allah, dan dia semakin mantap dalam melakukan kemaksiatan kepadanya, karena dia merasa bahwa ya, walaupun dia tidak beribadah kepada Allah, walaupun dia rajin berbuat maksiat, buktinya rezekinya masih melimpah, buktinya kedudukannya makin tinggi. Pada Allah itu memberikan kenikmatan itu ya adalah untuk menjebak dia supaya dia itu makin jauh ya dari beribadah kepada Allah. Nah, ini juga sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Misalnya Allah pernah mengatakan juga di dalam surat Al-An'am, salah satu di antara bentuk istidraj ini, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan faidahum mublisun. Falamma, maka ketika mereka nasu, melupakan, ketika mereka sudah menjauh dari apa-apa dukiru, ya dari apa-apa yang diberikan peringatan, diberikan teguran kepada mereka dengannya, ya jadi mereka sudah melupakan ayat ini, melupakan ayat itu, mereka melupakan hadis ini, melupakan hadis itu, jadi sudah jauh mereka dari bimbingan ya agama, karena disibukkan dengan dunianya barangkali. Fatahna alaihim, kami akan bukakan untuk mereka abwaba kulli syai', pintu-pintu ya segala sesuatu, pintu-pintu kesenangan, pintu-pintu kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Dibukalah pintu rezeki sehingga hartanya melimpah, dibukalah pintu jabatan sehingga mendapatkan kedudukan yang tinggi, dibukalah pintu kenikmatan mendapatkan istri yang cantik dan anak keturunannya. Ya, jadi sengaja dibuka oleh Allah. Hatta idza farihu biha, maka ketika mereka itu sudah ya senang, mereka itu sudah merasa bergembira, bangga dengan apa yang mereka dapatkan dari kenikmatan itu, kemudian akhadnahum, kami siksa mereka, kami azab mereka baghtatan, dengan tiba-tiba, tanpa ada pemberitahuan lagi. Dengan caranya Allah kemudian menimpakan siksaannya. Maka idahum mublisun, maka ketika itulah mereka terdiam dalam keadaan berputus asa. Ya, itulah manusia. Jadi kalau mereka sudah dijauhkan dari ayat-ayat Allah, dijauhkan dari hadis-hadis Nabi, dijauhkan dari pemahaman agama, boleh jadi itu dengan cara diberikan kenikmatan dunia. Jadi dengan kita jumpai banyak orang yang mendapatkan kenikmatan dunia, bukan berarti dia itu mendapatkan kemuliaan, mendapatkan kehormatan dari Allah, bukan. Boleh jadi Allah hendak menyiksa mereka sehingga mereka makin menjauh dari agama, sehingga mereka makin rajin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati kita kalau mendapatkan banyak kenikmatan, ketika pintu-pintu kenikmatan, ya pintu-pintu kelezatan dunia itu terbuka, dari harta, jabatan atau yang lain-lain itu kita mendapatkannya dengan mudah, hati-hati itu adalah merupakan jebakan. Hati-hati itu adalah merupakan tipuan. Maka buat kita kenikmatan ya atau kesengsaraan yang Allah berikan kepada kita itu adalah merupakan ujian buat kita. Sebagaimana Allah juga pernah mengingatkan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami uji kalian ya bisyari, dengan keburukan dan juga kebaikan sebagai suatu ujian. Ujian itu bukan hanya keburukan, bukan hanya sakit, bukan hanya berkurangnya harta, ya bukan hanya kehilangan ya anggota keluarga ya atau apapun. Bahkan kenikmatan itu pun bisa jadi adalah merupakan ujian. Hati-hati
Ya, dan banyak orang bahkan yang tidak ngeh, yang tidak sadar bahwa ketika diberikan kenikmatan sebetulnya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena ketidaksadarannya, maka dia malah menjauh dan menghindar. Bahkan dia mengatakan, kami melakukan itu, ternyata tidak ada apa-apanya, bahkan rezeki kami makin melimpah. Ya, maka waspadalah ya dengan jebakan ini, dengan istidraj ini, karena boleh jadi ketika Allah sedang memberikan banyak kenikmatan kepada kita yang kemudian melupakan kita dari mengingat Allah, dari mengingat ayat-ayatnya, dari mengingat hadis-hadisnya, di saat itulah ya Allah menimpakan azab kepada kita dan kita berputus asa saat itu, ya, dan kita sudah tidak bisa lagi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran yang berharga. Jangan tertipu dengan banyaknya kenikmatan dunia yang Allah berikan kepada seseorang. Ya, bersyukurlah dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Apapun yang Allah berikan kepada kita, bersyukurlah dan nikmatilah. Begitupun jika Allah menimpakan kepada kita kesusahan, maka bersabarlah. Insya Allah dalam syukur dengan kenikmatan sekecil apapun dan bersabar dengan musibah sebesar apapun, di dalamnya ada kebaikan. Jangan kita menjauh dengan diberikan kenikmatan ya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan makin menjauh ketika Allah timpakan musibah kepada kita. Semua yang Allah berikan kepada kita, baik ataupun buruk, hendaklah semakin mendekatkan diri kita kepada Allah dan semakin menjadikan kita taat kepada Allah dan Rasul, dan semakin kita itu menjauh dari mendurhakai keduanya. Ya, mudah-mudahan tausiah singkat ini bisa memberikan faedah bahwa kita mesti berhati-hati dengan jebakan yang namanya istidraj ini. Ya, mudah-mudahan dapat dipahami dan ditutup dengan walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك